Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu, pada kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami masih bisa bernapas dan hidup karena Engkau. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu, Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami dan mengurapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayat 20. Tuayan di bumi, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkan sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia akan duduk di atas awan itu mengayun sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah pedang sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur yang dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tinggi sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Puji Tuhan, suatu nitian yang indah. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali pada ayat 15b. Kalau kita baca ayat 15. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkan sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Siapa yang sabit? Itulah lalang dan gandum. Lalang dimasukkan dalam dapur api, tapi gandum dimasukkan dalam gudang. Lalang begitu tinggi. Is katakan, biarkan mereka bertumbuh sama-sama. Akhir zaman nanti ada penuai. Lalang ikat berkas-berkasnya tidak masuk dalam dapur api, gandum masuk dalam gandum gudang. Ya, kita menjadi Kristen dan berbuah, bukan lalang yang menyakitkan dan gagal. Amin. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dalam hati kami. Biar kami yang hadir, yang menikmati doa pagi ini, menjadi Kristen dan bukan Kristen lalang. Semakin diberkati, semakin tinggi. Semakin dipakai Tuhan, semakin merendah. Bukan tinggi, rasa hebat, rasa dibutuhkan kita, sampai kami semakin rendah. Karena semua, kalau kami dipakai semua, kembali kami sepagi, tubuh yang sehat dengan tingkat orang satu waktu kita. Berkati Bapak Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, sehingga takut kepada Tuhan. Sedang
kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai malam-malam. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.